Sebuah cincin berharga jatuh tidak sengaja. Wanita itu mengambilnya. Ia mencari kemana-mana untuk mengembalikan pada pemiliknya. Tapi pemiliknya sedang buru-buru menghadiri rapat. Saat di jalan dia menemukan bahwa cincinnya hilang. Cincin itu sangat penting baginya. Ia cepat kembali dan mencari. Saat tiba di aula, ia melihat cincinnya ada di tangan seorang gadis. Saat ini Mark tertarik dengan sosoknya yang menggoda. Ketika Mary sedang menelpon, temannya mengingatkannya. Di belakang ada seseorang yang menatapnya dengan penuh gairah. Mary refleks bertanya ada yang bisa ia bantu. Dia hanya perlahan berjalan menuju Mary. Mereka bertemu untuk pertama kalinya. Mark teringat pertemuan pertama itu. Sejarah selalu menakjubkan. Tersenyum mengatakan itu adalah cincinnya. Ekspresi Mary sangat lega. Dia mengembalikan cincin itu ke pemiliknya. Mungkin itu sudah takdir. Sebagai rasa terima kasih Mark mengajak Mary makan siang. Tapi Mary dengan tegas menolak. Tak lama ia pamit dan pergi. Mark bertanya namanya. Dengan senyum cerah ia menjawab Mary. Itu membuat jantungnya berdebar. Dalam perjalanan hatinya tidak berhenti bahagia. Sebenarnya sebelum di sana, mereka pernah bertemu. Tapi hanya melewati satu sama lain. Dan mereka kembali bertemu. Kali ini Mark lebih percaya pada takdir. Dia melangkah ke depan untuk mengenalnya. Namun saat itu Tom tiba-tiba muncul. Mengatakan Mary adalah tunangannya. Mark hanya tertunduk malu. Tapi dia tidak menyerah karena itu. Ketika pesta dimulai Mary memakan buah kecil. Mark juga makan bersamanya dan terus mengawasinya. Hal ini membuat jantungnya berdebar. Di malam pesta, Mary mengenakan gaun putih. Seperti bidadari yang keluar dari dongeng. Mark pergi menemui kekasihnya. Tetapi menemukan pemandangan yang menyakiti hatinya. Kekasihnya diam-diam berkencan dengan pria lain. Tapi Mark tidak pernah mengatakan ini pada Mary. Takdir mempertemukannya melalui cincin itu. Mary tertarik padanya. Langit penuh dengan bintang yang berkelap-kelip. Suatu malam di gurun yang tenang dan indah. Mary harus membawa Tom yang mabuk kembali ke tenda. Ia mengatakan dirinya berasal dari daerah lain. Jadi Mark berinisiatif untuk bertindak sebagai pemandu. Keesokan harinya Mary ingin sekali mengajak Tom ke danau. Tapi Tom beralasan bahwa dia masih pusing. Dia menolak. Melihat Mary sedikit kecewa, Mark menjelaskan bahwa tempat tersebut sangat cocok untuk berfoto. Setelah mendengar itu Mary sangat tertarik. Tom mempersilahkan Mark menjadi pemandunya dan dengan cepat menyeberangi gurun. Tak lama kemudian mereka sampai di danau. Matahari terbenam dengan sangat indah. Dan Mark adalah ksatria yang memenuhi keinginannya. Keindahan di tepi danau. Mary sepertinya menerima semua ini. Mark mengambil beberapa buah segar dari kotak. Dengan lembut menyuapi Mary. Rasa ini lebih segar dari sebelumnya. Tanpa diduga di gurun dia bisa menikmati buah favoritnya. Mary tersenyum padanya. Mark mengambil kesempatan ini untuk mengatakan padanya. Segera tinggalkan Tom karena ia tak cocok untuknya. Setelah mendengarnya Mary sangat tersinggung. Ia ingin cepat kembali ke tenda. Tapi kecelakaan terjadi. Mesin mobil rusak. Dan matahari akan tenggelam saat ini. Pada malam hari suhu gurun hanya mencapai 30 derajat. Tidak aman berlama-lama di sini. Beruntung ada seekor kuda di kejauhan. Ia melihat Mary. Mary hanya bisa setuju dengannya untuk menunggang kuda. Sekelilingnya adalah gurun yang luas. Mereka berdua menjadi lebih dekat. Sampai mereka kembali ke tenda. Mary memperingatkan jangan mendekatinya lagi. Mereka baru saja berselisih. Tapi cerita belum selesai. Beberapa hari kemudian Mark mengemudi di jalan. Ia menabrak pejalan kaki. Ternyata itu Mary. Ia mengundang Mary untuk makan malam dengannya. Mary tidak menolak. Mark merasakan keajaiban takdir. Karena beberapa menit yang lalu, kuncinya tertinggal di pub. Tanpa ragu ia pergi. Begitu juga Mary. Dia lupa tiket di taksi dan mengejar untuk mendapatkannya kembali. Akibatnya mereka tak sengaja bertemu. Saat mengetahui pikiran Mark, dia ingin menjaga jarak darinya. Tapi kali ini Mark membuatnya percaya pada takdir. Sebelum mengucapkan selamat tinggal, ia mengeluarkan cincin itu lagi untuk menyatakan cinta. Mary menolak dan memberikan cincin itu kepada orang lain. Kemudian memberitahu Mark dengan jelas. Apa kau percaya takdir? Jika cincin ini sekali lagi ada di tanganku, aku akan menerima lamaran ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mark melamar gadis kurang dari 24 jam. Tapi ia memberikan cincin itu dengan sia-sia. Biarkan ia melewatinya dengan cara lain.
kemudian berbalik dan mengatakan padanya dengan jelas, jika benar pada saat itu dia akan menerima lamarannya. Melihat pujaan hatinya pergi, ia sangat bersedih. Cincin itu adalah pusaka yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ayahnya adalah pengrajin, tetapi ia memiliki cincin permata dan jatuh cinta pada seorang wanita bangsawan. Mereka bertunangan dan memilih kabur. Sang istri yang hendak melahirkan mengalami kecelakaan. Saat Mark dewasa, seseorang memberikan cincin itu padanya, mengatakan cincin itu akan membawanya pada wanita yang ia cintai. Namun setelah sekian lama mencari ibunya, ia mengetahui ibunya sudah berkeluarga lagi. Mark dan saudaranya baik-baik saja. Ia hanya membenci ibu dan ayah tirinya. Dari sana dia sendirian hidup di masyarakat. Tapi tak terduga karena cincin itu, ia bertemu seorang gadis bernama Mary. Kemudian jatuh cinta pada pandangan pertama. Dari setelah berselisih, Mary tampak bersedih. Kini mereka tidak bertemu satu sama lain. Tapi dulu pernah punya waktu bersama. Ia selalu mengatakan tidak akan pernah pergi. Setelah setuju untuk tidak menghubunginya, kenangan bersamanya selalu hadir. Saat ini ia hanya bisa mengatasi kerinduan dengan melihat profilnya. Tiba-tiba dia menerima telepon dari pria tua itu. Ada hal mendesak yang ingin ia sampaikan. Ia menerima surat dari gadis asing, mengatakan ia adalah keturunannya. Melihat cincin itu tidak lagi di tangan Mark, sang ibu mengira putranya sudah menikah. Kapan ia akan membawanya pulang? Tapi Mark tak berkata apa-apa. Di sisi lain, temannya memberitahu tentang takdir cincin itu. Ia menasehati Mary untuk mencari cinta sejatinya, dan mengatakan ia harus menikah. Mary tidak tertarik dengan itu. Ia mendapat telepon dari ibunya. Tapi dari sana ia tahu bahwa hubungan mereka tidak baik. Setelah teleponnya dimatikan, ibu melihat 3 gambar di atas meja. Itu adalah adiknya. Anak pria tua itu datang. Tapi ia masih tidak bisa berkata apa-apa. Ia menyeret Mark ke pub. Ia tidak mau berselisih. Pada saat Mark pergi, ayah tiri mengatakan yang sebenarnya. Tahun itu karena mereka ingin mendapatkan harta keluarganya, jadi dia setuju untuk menikahi putri lelaki tua itu. Bahkan tidak meratapi putra kandungnya ditukar dengan adiknya. Inilah yang dia dapatkan. Ia itu sangat marah hingga penyakit jantungnya kambuh. Ayah tiri Mark melempar obatnya ke lantai. Ia sangat kejam. Gelas pecah. Semua adegan itu terlihat dan terekam melalui kamera. Dia takut untuk mengatakan apapun. Mark menerima panggilan dan kabar duka itu. Orang tuanya meninggal. Mark tahu ada yang tidak beres. Dia bersumpah akan mencari tahu kebenarannya. Pada saat yang sama Mary pergi ke toko perhiasan. Cincin itu seperti memiliki ikatan dengannya. Pergi berkeliling dan kembali di hadapannya. Diberikan oleh tunangannya. Mary menyukainya, jadi dia membelinya untuk Mary. Tapi Mary menolaknya. Dia percaya bahwa takdir tidak bisa dihindari. Temannya ingin dia keluar dari rumah dan mengadakan pesta. Ini akan mempengaruhi kebahagiaannya. Tapi ketika Mary berdiri di rumah melihat keluar, ia melihat Mark di sana. Ternyata dunia ini sangat sempit. Mary ingin temannya tenang karena besok dia harus menikah. Saat Mary hendak pergi, ia bertabrakan dengan seorang pria. Mark melihat dan seperti mengenalnya. Mary sudah naik dan berangkat bersama tunangannya. Dia hanya berdiri dari jauh melihat kepergiannya. Saat itu sahabat Mary muncul. Dia merasa tersentuh oleh kisah cinta mereka. Ia setuju untuk membantu Mark agar bertemu Mary. Keesokan harinya Mary memakai gaun pengantinnya. Tapi pernikahan ini bukan hanya keuntungan baginya. Tak disangka, dengan bantuan sahabatnya itu ia cepat sampai di toko gaun pengantin. Mereka sekali lagi bertemu. Dengan lembut ia menggenggam tangan Mary. Mark memohon agar Mary kembali padanya. Tapi cinta untuk Mary ini terlalu gila. Dia masih memilih untuk mundur dan menolak Mark. Mark benar-benar hancur. Mungkin seharusnya dia tidak percaya pada takdir. Tapi ketika dia tiba di pintu, dia memperlambat jalannya. Sekarang seorang pria membawa koper dan melewatinya. Mary memeluk sahabatnya, menangis dan mengatakan bahwa dia ragu. Pria itu memotong pembicaraannya. Ternyata toko perhiasan mengantarkan cincin yang dipesannya. Tapi koper itu tidak sengaja jatuh dan terbuka, membuat semua benda di dalamnya keluar. Saat Mary melihat cincin itu, berapa-berapa kali pun ia pergi meninggalkan. Jika itu takdirnya, ia akan selalu kembali padanya. Kali ini percaya, pemilik cincin itu adalah orang yang ditakdirkan untuknya.
Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.